Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema atau judul games kali ini adalah apakah dirinya yang terbaik untukmu ataukah tidak ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita pick a card hari ini ya, kita lihat. Saya bagi 3 kartu untukmu ya Libra. Oke, sabar ya. Di sini ada pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Silahkan kamu pilih sesuai intuisimu ya. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, dan si C untuk pile ketiga. Ataukah kalau cuma 1 orang, berarti pilih 1 di antara ketiga pile ini ya. Kalaupun terlalu cepat, bisa kamu pause dulu. Setelah kamu pause, kamu bisa pilih ya. Setelah pilih baru kamu bisa mendengarkannya. Oke. Saya mulai dulu dari pile pertama. Saya sisihkan pile kedua dan saya sisihkan pile ketiga. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu ya untuk kalian Libra yang memilih pile pertama. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra yang memilih pile pertama. Libra. 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 Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wah, saya lihat di sini ya. Orang-orang yang terkoneksi denganmu di pile pertama ini pejuang tangguh ya. Dia orangnya mandiri ya. Ada penantian, mungkin kamu ada berjarak dengan dia, atau mungkin ada penantian yang mungkin dia harus bingung untuk memilih ya. Mungkin kamu ada perbedaan prinsip, agama, usia, budaya yang mana membuat hubungan kalian agak sedikit renggang ya, terutama restu dari orang tua. Kamu bisa menyesuaikan ya, kalaupun ini terjadi padamu energimu. Kalau tidak berarti energi yang lain, ataupun mungkin bisa terbolak-terbalik ya. Bisa di diri kamu atau di diri orang yang terkoneksi denganmu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, dia penuh cinta dan kasih sayang ya kepadamu ya. Ada penantian, dia mau kamu lebih tegas pada dirimu Libra ya. Dia mau juga kamu punya prinsip, berjuang untuk hubungan. Dia mau kamu ke jenjang yang lebih serius. Dia mau membawamu ke jenjang lebih serius, dan dia mau kamu pun berjuang demi cinta kamu. Romantis amat ya. Karena seperti gitu, dia ingin ada ketegasan ya. Dan juga ya mungkin dari sisi finansial, mari kita sama-sama berjuang menabung supaya kita bisa lebih up. Ataupun kalau seandainya kamu sudah berpasangan saat ini bersamanya ya, dia mau kamu juga harus lebih action, harus lebih banyak menghasilkan duit ya, apalagi yang sudah mempunyai anak ya. Harus bisa lebih up terhadap anaknya ya, lebih bekerja keras untuk anak gitu ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile pertama ini ya, dia sedikit mungkin keras ya, tetapi hatinya sangat baik. Jadi jangan kamu lihat dari sisi dirimu ya, atau casing aja bahwa wah dia ini kasar, dia ini gak baik. Tetapi malas harus lihat dari
sisi-sisi kebaikannya, karena dia penuh kelembutan dan penuh kerapuhan, yang mana cepat tersinggung ataupun hatinya sensitif. Makanya tadi saya bilang dia mau juga kamu lebih up terhadapnya, supaya ada bukti nyata bahwa kamu menginginkan akan dia. Dia sosok yang saya lihat di sini bisa mengontrol diri juga, ya. Mungkin dalam kesedihannya dia tetap tersenyum, ya. Dalam kemarahannya tetap sabar, ya, orang ini, ya. Ataupun mungkin ketus-ketus juga sedikit, tetapi bukan berarti dia marah kamu, tetapi dia itu bahwa mau memberikan wejangan, masukan, ya. Jangan kamu lihat dari sisi negatifnya, tetapi selalu lihat dari sisi positifnya. Orang ini mau berjuang untukmu, Libra. Dia sayang terhadapmu. Kalau ini orang baru yang terkoneksi dengan kamu, dia mau datang ke kamu, ya. Kamu tunggu aja. Dia mau tunggu waktu dan saat yang tepat baru dia ke kamu. Karena dia sudah melihat kamu dari kejauhan, ya. Jadi jangan kamu berpikir bahwa orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini diam-diam baik, nggak ada. Dia melihat kamu, memantaumu, mempelajarimu, ya. Baru dia datang ke kamu, Libra, ya. Kalaupun ini sudah pasangan, ya memang dia agak ketus-ketus ataupun mungkin bicaranya belak-belakan. Itu bukan berarti dia marah ataupun mungkin menyalahkanmu ataupun apapun, tetapi ya itu dia mau yang memberikan yang terbaik untuk keluarga, sehingga mungkin ada sesuatu yang harus dirubah, ya, yang harus sama-sama introspeksi supaya hidup kalian jauh lebih baik ke depannya. Kalaupun seandainya kamu kamu berpacaran saat ini, ya, belum menikah maksudnya, berarti ya dia lagi ingin kamu, ayo sama-sama berjuang kita ke pelaminan, ya, dengan cara menabung, kerja keras, dan sama-sama juga saling setia, percaya, dan sama-sama tetap saling menyayangi. Seperti gitu, ya, orang-orang yang terkoneksi denganmu di file pertama, ya. Ya seperti itu, dia mau yang terbaik untukmu. Dari judul, apakah dirinya yang terbaik untukmu? Iya, dia terbaik untukmu, ya. Tetapi tetap kamu harus bisa sabar dan selalu berpikir positif tentangnya. Dan saya sudah menarik energinya, ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama, isi hati atau ungkapan kata yang ingin dia sampaikan kepadamu. Apakah itu setiap momen yang aku habiskan denganmu lebih banyak alasan untuk lebih merindukan akan kehadiranmu di sisiku, ya. Jadi seperti gitu. Dan maaf agak sedikit berisik, ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Jadi yang dia inginkan adalah kebahagiaan yang abadi, ya, yang mana dia merasa momen bersamamu ya mungkin sebentar saja, tetapi menggoreskan memori terdalam untuknya, ya. Jadi sedikit pun kamu ada di sisinya ataupun dalam benak dia, tetap dia menginginkan dirimu, merindukan akanmu, ya. Jadi setiap momen yang aku habiskan denganmu lebih banyak alasan untuk lebih merindukan akan kehadiranmu di sisiku, ya. Jadi ingat-ingat terus, walaupun mungkin cuma 1 jam, 2 jam bertemu denganmu, ataupun bahkan mungkin kamu di samping dia hanya diam aja, dia sudah merasa tenang, ya. Jadi dia menginginkan akan dirimu utuh dan mau kamu pun juga bahagia bersamanya, ya. Jadi seperti gitu, ya, yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari file pertama. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di file pertama dari zodiaknya. Saya ambil kartu zodiak, ya. Untuk zodiak ada Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Cancer, Leo, Gemini, dan Taurus, ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, Y, D, B, M, S, T, R, K, V, L, H, Y, P, W, M, J, dan U, ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kita sisihkan kartu inisial, kita ke kartu bulan. Untuk bulan ada bulan Agustus, Juli, Mei, April, Maret, November, Desember, dan Februari. Oke, kita lanjut lagi angka, ya. 1-31 ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan, ya. Tetapi memang patokan saya tanggal, terserah kamu menyesuaikan dengan apapun, ya. Kamu yang menentukan. Oke, saya mulai dulu dari 1-10. Ada angka 5, 3, 1, 7, 4, 2, dan 8, ya.
Dari 11 sampai dengan 20 ada angka 15, 14, 17, 20, 19, 18, dan 16. Dari 21 sampai 31 ada angka 22, 25, 21, 30, 31, 27, 21, dan 24 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu untukmu, pesan semesta. Apa yang ingin semesta sampaikan? Wah, yang ingin semesta sampaikan, sayangi dirimu, cintai dirimu, baru kamu bisa menyayangi orang-orang terdekat atau orang terkasih ya. Jadi kalau memang kamu pantas dan dia pantas untuk diperjuangkan olehmu, perjuangkan dia, sayangi dia, ungkapkan, tunjukkan, jangan ada kepalsuan. Ya, jangan dibilang mau bucin apa, memang cinta itu perlu perjuangan. Cinta itu perlu pengorbanan. Kalau kamu memang tahu bahwa dia yang terbaik untukmu, silahkan berjuang untuknya. Ya, tetapi kalau memang dia tidak terbaik, ya jangan menerima cintanya karena kasihan ataupun karena kesepian ya. Selalu tegas pada diri sendiri supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang saya lihat ya. Orang-orang yang terkoneksi denganmu di pelek pertama, semoga resonate, dan maaf agak sedikit berisik ya. Oke, kita ke kartu kedua ya, pile kedua. Saya sisihkan pile pertamanya. Oke, kita lihat pile kedua. Oke, yang memilih pile kedua, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra yang memilih pile kedua. Libra, apa yang terjadi Libra? Kita lihat. Wah, orang ini pekerja keras ya. Dia memang agak sedikit keras ya. Cuman memang ya itu ada trauma dan luka batin di masa lalu yang membuatnya juga akhirnya masih kaku ya. Tetapi dia orangnya penyayang, pemaaf, bijaksana ya. Orang ini sebenarnya banyak kesakitan ya, mungkin dari masa lalunya, dari kecil, dari didikan orang tua yang terlalu keras. Dan saya lihat juga di sini orang-orang yang terkoneksi denganmu penuh dengan kesedihan ya, sehingga dia memang agak sedikit egois. Tetapi dalam lubuk hati kecil dia betul-betul sayang dan cinta dan mau memperjuangkan dan mau diperjuangkan juga ya. Orang ini penuh dengan kelembutan, jadi agak sedikit sensitif. Ya, dia mungkin kondisinya sibuk ya. Mungkin kondisinya juga ada trauma dan luka batin yang mana mungkin pernah ditinggalkan karena harta, karena kurang cantik, kurang ganteng, kurang duit ya. Dia berusaha untuk bisa lebih bangkit dari keterpurukan, yang mana dia akan persembahkan untuk kamu atau orang-orang yang terkasih. Jadi memang saya lihat di sini dia mungkin ada sebagai tulang punggung keluarga ya, yang mana mungkin kondisinya ya dalam artian masih banyak tanggung jawab yang harus dia emban, sehingga mungkin kalau dia mengabaikanmu ataupun mungkin agak sedikit membuatmu kesepian ya, seperti gitu. Dia penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kelembutan ya, penuh dengan apa ya, dia inginkan masa depan yang bahagia ya. Kalaupun memang itu tidak ada padamu, dia menciptakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Makanya kalau dibilang dia sedikit egois, iya, karena dia juga realistis ya. Dia mau bahagia, dia mau membahagiakan dirimu ya, dan dia juga butuh duit ya. Untuk siapa? Untuk kamu. Makanya dia kerja keras ya, seperti gitu ya. Dia pekerja keras ya, dia mencari duit ya. Walaupun mungkin kondisinya sekarang, kalau seandainya kamu mungkin sudah berpasangan, mungkin ada hubungan LDR ya, ataupun mungkin dia kurang komunikasi dengan kamu, itu karena dia semata-mata untuk kerja ya, sibuk, perlu konsentrasi. Jadi kamu jangan khawatir. Orang ini pekerja keras, orang ini penyayang, orang ini penuh dengan kelembutan, tetapi dia rapuh. Makanya dia mau kamu tetap bisa memberikan topangan untuknya ya, dan jangan mempermainkan perasaannya. Dia penuh dengan kelembutan, agak namanya rapuh. Orang kalau rapuh itu kan cepat patah hati, ataupun cepat tersinggung, ataupun mungkin juga cepat sedih ya. Jadi kamu kekuatannya, dia mau kamu penopang untuknya ya. Dan ya apapun yang dia lakukan untukmu
artinya semata-mata untuk semuanya ya, bukan artinya apa yang dia lakukan saat ini itu hanya untuk kamu dan keluarga ya. Jadi berikan dia support, berikan dia doa supaya hidupnya lebih nyaman, tenang, damai, dan semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Ya, ya seperti gitu ya. Jadi orang-orang terkoneksi dengan kamu betul-betul menginginkan dirimu bahagia bersamamu ya. Dan sebaliknya dia mau kamu juga bahagia bersamanya ya. Dan semoga resonate. Jadi apakah dirinya itu terbaik untukmu? Iya, terbaik untukmu. Wah, terbaik untuk dirimu ya. Untuk pile kedua juga selamat untukmu. Dan apa pesannya ya, saya sudah menarik energinya. Yang ingin dia sampaikan kepadamu atau ungkapan isi hatinya untukmu adalah, maafkan diriku yang tidak sempurna ini. Ku tahu akan kesalahanku. Aku berjanji akan menepati janjiku. Wah, jadi kalaupun seandainya dia ada kesalahan di masa lalu yang mana telah menyakitimu secara baik, sengaja maupun tidak sengaja, dia minta maaf ya. Jangan sampai nanti kamu memarahinya berlama-lama, berlarut-larut, dia akan sedih ya. Jadi apa yang dia lakukan ya, ya seperti gitu ya, dan berusaha untuk bisa lebih menjadi pribadi yang baik untukmu, keluarga, dan berharap kamu pun juga sama sepertinya, berjuang demi keluarga, tetap sabar menghadapinya walaupun dalam hal apapun ya. Dan bisa lebih tetap mencintainya ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile kedua. Semoga resonate. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile kedua dari zodiaknya. Dari zodiak ada Leo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan Aries. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, K, H, L, Y, D, B, U, M, P, H, I, L, K, dan U ya. Wah, ada beberapa yang double berarti energinya up. Kita lanjut lagi, saya sisihkan kartu zodiak dan inisial, kita ke kartu bulan. Untuk bulan ada bulan Oktober, Juni, Juli, April, Februari, Desember, Januari, Maret, Mei, dan Oktober. Oke, kita sisihkan kartu bulan. Kita ke angka ya. 1 sampai 31 patokan saya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja. Ini berkaitan secara keseluruhan angka, jadi kamu bisa menyesuaikan, kamu yang merangkainya ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 3, 7, 10, 9, 8, 4, dan 2. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada 15, 18, 17, 11, 14, 20, dan 16. Dari 21 sampai 31 ada angka 22, 25, 30, 31, 27, 28, 26, dan 29 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kalian ya. Dan terakhir saya mau ke pesan semesta. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Saya ambil 3 kartu untukmu. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya, lebih sabar, sama tekun juga, dan bisa lebih memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Jadi nyamankan dirimu senyaman-nyamannya ya. Orang ini mau berjuang untukmu, kamu berjuang untuknya enggak ya, sama-sama berjuang ya. Kalau memang dia yang terbaik untukmu, silahkan berjuang untuknya. Kalau tidak, berarti ya sudah, kamu cari orang-orang yang sesuai dengan yang kamu inginkan ya, karena dia mau serius ya. Jadi kamu juga harus bisa lebih serius, memahami, mengerti karakter dari pasanganmu ya. Dan kalaupun memang ada kesalahan, mintalah maaf. Kalau dia punya kesalahan, berikanlah dia maaf. Itu aja. Hidup itu simple, gak usah terlalu bikin repot, dan nikmati semua perjalanan hidup. Baik buruknya selalu ada hikmah di balik setiap yang terjadi, jadi selalu ambil dari sisi positifnya. Oke, mungkin itu ya yang dari pile kedua. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile ketiga. Oke, saya sisihkan pile keduanya. Kita lanjut ke pile ketiga. Oke, kita lanjut ke pile ketiga. Oke, kita lanjut ke pile ketiga. Maaf agak sedikit berisik ya.
Oke, kita lihat untuk pile ketiga ya. Silahkan berikan energi kalian, Libra yang memilih pile ketiga. Inilah energi dari kalian, Libra. Libra. Libra, apakah dirinya terbaik untukmu, Libra? Kita lihat apa yang terjadi. Wah, dia penuh dengan kerapuhan, tangisan dan air mata. Wah, orangnya sensitif ya, yang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga. Dia ingin kedamaian jiwa, kedamaian batin yang dia mau dapatkan darimu. Ya, dia ingin menggapai cita-cita impiannya bersamamu. Tetapi memang orang ini ego ya, jadi seakan-akan kayak macam apa ya? Ya pokoknya ego aja. Padahal dia tuh sebenarnya bucin tapi tidak mau mengatakan bahwa dia bucin terhadapmu. Dia sebenarnya banyak belajar darimu tentang kesabaran, kesetiaan, ketulusan. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas olehmu. Penuh dengan cinta kasih, masih banyak belajar untuk menyikapi semua tentang persoalan hidup. Mungkin kamu ada di komunikasi akhirnya ribut, ataupun mungkin masalah keuangan akhirnya ribut, atau ada intervensi dari orang luar, entah sahabat, keluarga, ataupun apapun ya, yang mungkin mengompor-ngomporin hubungan kalian. Dia ini belum dewasa aja sebenarnya. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi orang ini kan masih childish, belum dewasa ya, yang mana egonya masih menggebu ya, yang mana keinginannya harus terpenuhi, kalau tidak dia marah-marah, nggak bisa mengontrol emosi. Wah, nih orang juga agak sedikit fokus pada karir. Jadi kalau dia mungkin mencuekinmu, tidak terlalu peka terhadapmu, ya itu karakter dia, karena dia fokus pada dirinya, pembelajaran, masih belajar, masih tahap proses mengenali jati diri ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di PL ketiga ini nggak neko-neko, dia juga nggak terlalu banyak bertopeng. Dia orangnya polos aja ya, apa yang dia inginkan dia lakukan, apa yang dia tidak inginkan dia tidak lakukan. Dan kadang-kadang pun kata-katanya kasar terhadapmu ya, ceplas-ceplos, yaitu karena tidak ada kemunafikan, tidak ada yang dia tutupi. Kalau seandainya kamu sudah bersamanya, ya kamu bisa mengerti akan dirinya bahwa dia tetap mencintaimu, menyayangimu, tetapi orang ini mau kebebasan. Walaupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa kok dia nggak ada tanggung jawab ya, sudah punya keluarga tapi masih kayak bujang, kesana kemari ya, nggak menghasilkan uang, nggak kerja, santai main HP, ada beberapa ya. Ya, dan saya lihat juga di sini memang orang ini mau mencari ketenangan ya, mau mencari kedamaian. Dia lelah sebenarnya ya. Kalaupun ini orang baru, dia mau datang ke kamu tapi dia tunggu dulu ya, respon kamu gimana, dia tunggu ya. Ada respon dari kamu karena dia takut penolakan ya, karena apa ya, ya ego aja, jangan sampai nanti dia dibully. Ya, orang ini nggak tahan dibully ya, mentalnya kurang kuat ya, penyayang, rapuh ya. Jadi kamu harus bisa mengerti akan dirinya, lebih sabar menghadapinya kalau kamu sudah bersama saat ini, saat sekarang ya, yang mana ya orangnya masih labil, orangnya masih ingin dimengerti, orangnya masih ingin mendapatkan kasih sayang yang full dari pasangannya ya, dan berharap kamulah orang yang tepat untuknya, berharap kamu bisa mengayomi dia, berharap berharap karena orang ini berharap banyak kepada orang-orang yang terkoneksi dengan dalam artian kepada pasangannya nanti ya. Ya kalaupun seandainya kamu pasangan, berarti anggap aja kalau seandainya kamu lebih dari keuangan, lebih dari manapun ya, dia banggakan dirimu. Ya karena mau dibimbing, dia mau dituntun, ibaratkan dia tuh, kamu itu tongkat untuknya, bisa berpijak, bisa membantu dia untuk berdiri tegap. Ya walaupun dia kelihatan gagah berani, tapi kan dia rapuh di dalam. Ataupun kalau sebuah rumah ya, dia bisa kelihatan megah karena apa? Kokohnya kamu di bawah sebagai fondasi. Ya. Nah itu, dia ibaratkan perlu sosok yang tangguh juga, walaupun tidak kelihatan, tapi bisa membikin dia mau sosok yang seperti gitu. Kalaupun seandainya kamu saat ini sudah bersamanya, dia mau kamu tangguh,
kamu pekerja keras, kamu harus bisa aktif, jangan pasif, ataupun bisa lebih mengerti akan dia, lebih sabar, dan bisa selalu mensupport. Nah ini, orang-orang terkoneksi denganmu memang agak sedikit masih mencari jati diri, masih labil, masih ingin dia mengerti. Jadi kamu harus bisa lebih up terhadapnya. Ya, lebih inginkan kenyamanan, kedamaian, ketenangan juga. Karena dia udah lelah dalam berbagai hal ya, kehidupan. Yang mana sekarang dia mau mencari pasangan juga yang bisa tenang, nyaman. Ibaratkan keibuan kalau seandainya kamu wanita ya, kalian Pisces ya, Libra ya, wanita, dia mau kamu seperti sosok seperti ibunya. Dan kalaupun kamu Libra, seperti ayahnya kalau kamu cowok, yang bertanggung jawab, penuh talenta, bisa diandalkan, penyayang juga, tegas tetapi tidak kaku, tidak otoriter, bisa mengerti akan dia, bisa menerima keluh kesahnya. Ini kalau laki-laki ya, yang mana bukan malah mengeluh, bikin pusing, stres, karena dia belajar dari pengalaman terdahulu, yang mana pasangannya dia mungkin terlalu mengekang atau bahkan meninggalkannya karena melihat dari kekurangan dia. Ada trauma dan luka batin yang membuat dirinya nggak nyaman bersama dirinya sendiri. Kenapa? Karena pikiran dia yang negatif terhadap pikirannya. Artinya dia menjadi toksik untuk dirinya sendiri. Ya, dan berharap ada orang yang bisa menyembuhkan, membantu untuk menyembuhkan luka batinnya. Dan dia berharap itu orang-orang yang terkoneksi dengan dia nantinya, kalau seandainya kamu sudah berpasangan ya dia mau, kalau seandainya berpasangan kamu ya kamu yang harus bisa membantu dia, lebih banyak sabar, lebih banyak mengerti akan dirinya. Atas temperamennya ya, mungkin dia berkata kasar ataupun to the point yang mungkin menyudutkan hati kamu. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sudah salah, tetapi ya tetap aja dia lakukan karena masih ego. Ya. Jadi kalau orang ini terkoneksi denganmu ya, apakah dia yang terbaik untukmu? Saya lihat di sini 50-50 ya. Jadi dia dalam hati tetap sayang dan cinta padamu, tapi dia juga lebih mendominasikan dirinya, memprioritaskan dirinya. Jadi 50-50. Saya mengatakan karena di sini memilih iya atau tidak, ya mau tidak mau saya pilih tidak. Ya. Dia tidak terbaik untukmu. Kenapa? Karena dia yang butuh kamu. Kita bicara terbaik berarti kan sesuatu yang kamu dapatkan dari dia yang lebih baik. Ini dia mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari kamu. Kamu penopang. Jadi ibaratkan kamu yang bukan dia yang melindungi kamu, tapi kamu yang melindungi dia. Dan sesuai judul, apakah dia yang terbaik untukmu? Tidak. Karena kalau yang terbaik untukmu kan berarti ada sesuatu yang lebih yang dia persembahkan buatmu. Ini sedangkan dia aja masih labil. Makanya saya mengategorikan 50-50. Kenapa? Karena dia masih belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tangguh. Tapi karena kita memilih, ya berarti belum untuk saat ini energinya. Ya, kalaupun seandainya kamu sudah berumah tangga saat ini bersamanya, ya kamu harus bisa lebih sabar, lebih mandiri, ya, dan ya mengerti akan kekurangan dia dan bisa mensupport atas kelebihannya. Gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi denganmu. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi denganmu dari isi hati atau ungkapan kata yang ingin dia sampaikan kepadamu. Saya sudah menarik energinya. Apakah yang ingin dia sampaikan? Tunggulah akan kehadiranku di sisimu. Ku selalu sayang dan cinta padamu. Wah. Jadi gitu, kalau kamu ada hubungan LDR ataupun mungkin kamu merasa bahwa dia belum up terhadapmu, itu kan tadi saya bilang, walaupun mungkin dia ada di depan matamu ya, ataupun ada di dalam di hati ini ya, di penglihatanmu ya, tetapi kan dia masih berproses. Jadi dia bilang bahwa tunggulah akan kehadiranku di sisi, berarti sepenuhnya, karena dia masih berproses. Walaupun mungkin kondisinya kamu ada dengan dia bersamanya ya, tetapi untuk menuju hatimu dan hatinya itu, di dalam dirinya itu masih belum ada chemistry ya. Jadi dia mau berproses untuk bisa menciptakan chemistry itu, mengenal kamu lebih jauh, memahami kamu ya. Aku selalu sayang dan cinta padamu, tunggulah aku. Dia masih banyak belajar untuk bisa memahamimu, banyak belajar untuk bagaimana cara untuk bisa membahagiakanmu ya. Kalaupun memang kamu bisa bersabar, tunggulah dia.
Tetapi kalau tidak, ya dia tidak bisa paksa juga, karena dia mau membahagiakan kamu, bukan menyakiti. Seandainya pun dia sudah berpisah, berarti ibaratkan dia mau yang terbaik buat kamu. Dia serasa gagal membahagiakanmu, dia melepaskanmu untuk kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang bisa membahagiakanmu. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat. Semoga resonate untukmu Libra yang memilih pile ketiga. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Dari zodiak ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Virgo, dan Pisces. Ya, kita lanjut ke inisial. Untuk inisial ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, Y, R, U, M, J, W, D, H, I, T, dan R ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja. Kita lanjut lagi dari bulan ya. Saya sisihkan kartu inisial, kita ke bulan. Untuk bulan ada bulan Agustus, Oktober, Desember, Februari, Maret, Juli, Juni, Agustus, dan Oktober. Kita lanjut lagi ke angka ya. 1 sampai 31 patokan saya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan. Jadi kamu bisa mengambil yang sesuai dengan intuisimu ya. Saya memberikan kisi-kisi, kamu yang menentukan, kamu yang merangkainya ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 3, 5, 7, 10, 9, 8, 4, dan 2 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 17, 15, 14, 11, 12, 19, 20, dan 16. Dari 21 sampai 31 ada angka 22, 21, 20, 27, 29, 26, 30, 31, dan 28 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate juga dengan kalian. Oke, dan terakhir saya mau ambil 3 kartu untukmu, pesan semesta. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya, berikan yang terbaik untukmu ya. Kamu memang mempunyai masalah juga ya. Jadi dalam artian gini, kamu punya masalah mungkin dalam percintaan atau apapun, selalu selesaikan. Setiap masalah sekecil apapun tetap diselesaikan. Selalu tangguh dalam pendirian ya, punya ketegasan dalam pendirian prinsip ya. Tapi prinsip juga yang demokratis, yang dalam artian bisa juga mengkritik tapi mau menerima kritikan untuk kehidupan kamu yang lebih baik ya, dan selalu menjadi berkat buat orang lain. Artinya berikan contoh ya. Berkat itu bukan hanya kamu memberikan uang, memberikan makanan ya, tetapi contoh pun sama seperti dia kan. Jadi untuk dia kan masih belajar, ibaratkan anak kecil dituntun. Nah ini kamu menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kamu, terutama orang yang terkoneksi denganmu. Berikan contoh kebaikan, contoh ketulusan, contoh kebijaksanaan, supaya dia bisa sepertimu. Kayak ibaratkan anak kecil, dia taunya benar semua. Jadi kita bicara salah, dia tahu benar. Kita bicara benar, dia tahu benar. Jadi ya sama, memberikan contoh, mengayomi ya, supaya hidup kamu juga lebih tenang ke depannya ya. Harus bisa mengontrol emosi juga, dan jangan juga terlalu ibaratkan ada kekecewaan atau apapun disimpan dalam hati, lepaskan. Berikan pemaafan pada orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu supaya hidup kamu jauh lebih baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kalian Libra ya. Semoga resonate ya untuk pile 1, pile 2, pile 3 ya. Semoga resonate, dan ke depan saya doakan semoga ke depan hidup kalian jauh lebih baik juga. Oke, mungkin ini yang bisa saya readingkan ya. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.